Asma, kenalin ini adik aku Dion. Halo Asma, Dion. Masa sih adiknya? Soalnya Dion itu adik aku satu-satunya, keluarga aku satu-satunya saat ini. Aku mohon tolong jangan dibawa ke kantor polisi ya. Tika, tapi ini masalah serius. Kita harus selesaiin ini di kantor polisi. Dion itu adik aku. Aku nggak tahu kenapa Asma ngomong kayak gitu. Bohong. Kak, makasih ya udah mau nikah sama aku dan selamatin hidup aku. Tika, dengerin aku baik-baik. Aku nikah sama kamu, itu terpaksa. Kita suami istri, cuma di atas kertas. Paham? Apalagi? Mau kemana? Kerja. Sekarang lo boleh nyuakin gue, tapi nanti lo pasti akan bertekuk lutut di hadapan gue. Tika, kenapa kamu nangis? Umi, Kalau kamu ada masalah, cerita aja sama Umi. Kamu sudah anggota keluarga kita kan? Dan Umi kan jadi mertua kamu sekarang. Makanya jangan sungkan-sungkan. Cerita sama Umi. nggak mau nerima saya sebagai istrinya Umi. Kata Arehan, pernikahan ini cuma di atas kertas aja. Udah, kamu sabar ya. Nanti biar Umi aja yang bicara sama Rehan. Semua kan perlu proses. Apalagi kamu tuh nggak boleh sedih. Karena kamu lagi hamil. Kasihan bayi kamu. Iya Umi. Ternyata Rehan benar-benar nggak mau nerima Tika. Walaupun dia bersedia menikahi Tika. Kasihan Tika. Mana sih dia? Kok nggak datang-datang? Dion, aku tuh udah nungguin kamu tahu dari tadi. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. By the way, beda ya sekarang? Mentang-mentang udah jadi Nyonya Rehan ya? Kamu bisa aja ngeledeknya. Kamu cemburu ya? Ya, enggak sih. Karena kan itu ide aku. Karena aku tahu, kamu tuh cintanya cuma sama aku. Kalau sama Rehan kan kamu niatnya cuma pengen ngejebak dia. Dan cinta kamu kan cuma sama aku doang. Ya kak? Dion, aku hamil. Kamu harus nikahin aku sebelum kandungan aku membesar. Nikah? Ngaco kamu. Kamu ini tahu aku pengangguran. Kamu kira nikah itu nggak perlu biaya? Hah? Iya aku tahu tapi gimana? Gugurin aja kandungan kamu. Tega ya kamu ngomong kayak gitu. Ini tuh anak kamu. Kamu bilang kamu cinta sama aku tapi mana buktinya? Kalau kita nikah, kamu mau makan apa? Hah? Emang kamu kira pakai cinta aja cukup? Kamu mikir dong. Tapi aku benar-benar gak mau gugurin kandungan ini. Oh iya, aku ada ide. Ibu kamu itu deket kan sama Umi Marwah? Nah, gimana kalau kamu minta sama ibu kamu yang sakit-sakitan itu untuk titipin kamu ke rumah Ibu Marwah? Nah, di rumah Ibu Marwah kamu bisa keruk semua hartanya. Dan setelah harta itu berkumpul, barulah kita nikah. Gimana? Oh ya, by the way, kamu nikah sama Rehan nggak pakai hati kan? Oh ya, by the way,
kamu udah dapat apa aja nih dari keluarga Rehan? Nih, ini uang hasil angpau pernikahan aku sama Rehan. Rehan tuh nggak peduli sama uang ini, jadi aku ambil aja semuanya. Tapi kamu ingat, jangan dihabis-habisin ya. Ini itu buat modal kita seperti rencana awal kita. Kamu yang paling bisa diandalin emang. Aku tuh makin cinta loh sama kamu. Udah cantik, pinter lagi. Kamu bisa aja. Oh iya, aku ada ide. Biar kita bisa terus bareng-bareng. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cika, kamu apa-apaan? Baru nikah udah bawa-bawa laki. Abah, maaf. Saya Dion, adiknya Katika. Oh, adiknya Tika. Kirain siapa ini? Abah, Umi, Dion ini baru aja pindah ke Jakarta. Dan kalau boleh, aku mau minta izin supaya Dion tinggal di sini. Ya tapi itu juga kalau boleh, kalau nggak ngerepotin. Waduh, tambah satu mulut lagi harus kasih makan. Tapi nggak apalah, yang penting dekat Tika terus. Ya, boleh. Kamu pakai kamar yang kemarin kamu tempatin aja tuh. Beneran boleh, Bah? Terima kasih banget ya, Bah. Makasih, Umi. Abah, Umi makasih ya. Ternyata bener ya kata Katika, kalau Abah sama Umi ini bener-bener orang baik. Makasih banget ya, Bah, Umi. Ya udah, aku antar ke kamar. Permisi. Misi, Bah. Kan, akhirnya kita bisa bareng-bareng lagi berdua. Hebat gak ide aku? I miss you so much. Tapi nanti kalau ketahuan sama yang lain gimana? Gak ada yang lihat kok. Tenang aja, udah ini waktunya waktu kita berdua. Kayaknya ada orang tuh. Asma. Kenalin, ini adik aku, Dion. Halo Asma. Dion. Masa sih adiknya? Dilihat dari muka, usianya juga kayak sama atau bahkan lebih tua cowoknya. Lagian tadi aku denger dia ketawa-ketawa. Kayak mesra gitu. Ini orang makin mencurigakan. Sementara Dion bakal tinggal di sini, soalnya dia mau kerja di Jakarta. Siapa sih itu ganggu aja? Itu Asma. Lain kali kita harus lebih hati-hati. Ya udah. Sekarang ada yang lihat kan? Kan kita bisa bersama di sini. Bisa berdua. Tika, Dion. Kita makan malam bersama ya. Iya, Umi. Yuk buruan, soalnya udah pada nunggu tuh. Umi, aku nyusul ya. Aku pengen ke toilet dulu sebentar. Ya udah, nggak apa-apa. Buruan ya. Ayo, Umi. Yuk.
mudah-mudahan ini kesempatan gue beraksi. Ini yang gue cari. Pasti ada. Tuh kan bener. Nasib baik. Aduh bener. Kayak bener si Abah nih. Kalau terus-terusan tiap hari gue kayak gini, kayak cepet gue. Wah, uang apa ada yang ambil? Loh, masih kekunci. Berarti orang dalam. Asma! 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 Si Abah teriak-teriak. Lihat. Duit apa ada yang ngambil? Hah? Duit apa ada yang ngambil? Duit apa? Asma nggak tahu apa-apa. Di rumah ini suka aneh-aneh, kelakuannya cuma kamu. Ayo balikin. Ya Allah, Abah jangan nuduh sembarangan. Asma nggak ngambil duit Abah, demi Allah. Abah, lepasin Abah. Ya Allah. Balikin dong cepat. Abah, Asma nggak ngambil duit Abah, demi Allah. Kalau Abah nggak percaya, geledah kamar Asma boleh tuh. Oh, boleh. Kamu taruh di mana duit? Taruh di mana? Ya mana Asma tahu lah, Abah kan Asma bilang Asma bukan ngambil uang Abah. Ah, ngomong aja kamu. Percaya banget sih Abah. Jadi menurut kamu yang pantas curigain siapa? Loh, kan ada orang lain di rumah ini, ada Dion, ada Tika. Kenapa mereka nggak dicurigain? Kenapa Asma? Ya, nggak mungkin. Lagi. Nah ini duit. Nggak mungkin Abah, nggak mungkin. Bukan Asma yang ngambil. Umi, demi Allah Umi bukan Asma yang curi uang Abah. Yang lain kemana? Yang lain mana? Hah? Demi Allah bukan Asma yang ngambil Abah. Ini apa? Kenyataannya ini apa? Umi, Asma nggak ngambil uang Abah Umi, demi Allah. Abah. Ikut Abah. Abah. Tadi ikut apa? Abah. Jangan bakar sian Abah. Abah nggak mau. Mau. Nggak ada yang nggak mau. Ya. Malam ini kamu tidur di luar ya. Ya. Abah, Asma nggak mau tidur di sini. Asma takut ada penjahat. Penjahat, takut sama penjahat. Baru sekarang denger kayak begitu ya. Astagfirullahaladzim Abah. Masa anaknya sendiri dibilang penjahat? Alah, Umi selalu belain si Asma. Udah tahu anak-anak ini anak-anaknya salah. Apalagi kamu? Si Asma sama Umi dihukum sama Abah. Padahal kan yang ngambil uangnya kamu. Emangnya enak dihukum sama Abah? Ini semua gara-gara ide kamu yang cemerlang. Kamu pintar banget sih. Kamu nyuruh aku naruh sebagian uang curian itu di tempatnya Asma. Jadi aku gak dicurigain. Pintar banget, Cina. Siapa sih? Ya dong.
Udah, yang lain-lain masuk. Ngapain di sini? Kalau nggak masuk, Abah suruh tidur di luar juga nih. Umi masuk. Enggak. Umi mau di sini aja nemenin Asma. Boleh. Umi mau begitu. Jangan masuk. Jangan ada yang kasih minum, jangan ada yang kasih makan. Umi tidur di sini. Masuk. Umi, Asma, Afifah, Umi, Asma, masuk ke dalam yuk. jangan Afifah. Nanti Abah marah kalau kita masuk. Enggak Umi, aku udah izin kok sama Abah. Udah kalian masuk aja ya ke dalam. Lagian juga kan kalian belum sarapan. Dan pasti kedinginan kan dari semalam. Ya udah. Yuk, Asma kita masuk. Mas Rehan, Afifah, kamu dari mana aja kok semalam gak pulang? aku semalam tidur di kafe. Afifah, sekarang aku nggak betah di rumah ini. Aku nggak cinta sama perempuan yang tidur di kamar aku. Jadi sekarang aku juga pulang cuma buat ngambil baju, habis itu aku mau balik lagi ke kafe. Mas Rehan, kalau kamu pergi dari rumah, aku takut kamu terjerumus lagi sama pergaulan kamu yang dulu. Bukan cuma aku yang sedih, tapi Umi. Lagian juga nanti kalau kamu sakit, siapa yang merhatiin kamu? Apa-apaan sih tuh cewek? Berani-beraninya pegang-pegang suami aku. Lihat aja, aku akan bikin Abah marah sama mereka. Kenapa nangis? Enggak apa-apa kok, Bah. Apa-apa kok nangis? Cerita aja ada apa? Cerita ada apa? Abah kan udah janji mau jagain kamu. Makanya kalau nggak cerita malah jadi apa-apa nanti. Ada apa? Aku tuh gak kuat, Mbah, ngeliat semua ini. Arehan itu bilangnya kemarin gak pulang kan sama aku. Ternyata dia itu pacaran sama siapa? Aduh, dasar kurang ajar. Udah dipaksa nikah sama Tika supaya nggak gangguin Afifah lagi. Masih aja ngelanjutin cinta terlarang mereka. Bener-bener nggak mikir, nggak pakai otak. Apa-apaan sih kamu pegang-pegangan? Udah tahu Rehan udah jadi bininya orang. Pagi-pagi udah pegang-pegangan. Nggak ada aja. Dasar perempuan nggak punya harga diri. Ampun, ampun. Abah, stop. Udah, Abah, udah. Terus kamu, jangan kasar kayak gitu ah. Ngapain kamu belain dia? Hah? Alah, ada-ada aja kamu. Abah jangan duduk yang enggak. Rehan baru pulang dari kafe. Afifah kebetulan ada di depan. Udah gitu aja. Alah, gitu aja. Bagaimana kamu pikir Abah nggak tahu kamu tuh dasar kamu buaya? Abah itu buaya darat, bukan Rehan. Kamu yang komodo. Ini nggak lucu. Nggak lucu lepasin. Ya udah, ini lepasin ambil. Ya Allah, Abah. Ini gara-gara kamu tau nggak? Udah. Abah, demi Allah, Abah, aku gak ada apa-apa sama Mas Rehan. Abah jangan salah paham. Percaya sama kamu bagaimana percaya sama kamu? Kamu udah tahu? Buktinya begitu lagi pegang-pegangan percaya apa yang percaya? Udah kamu sini. Jangan, Abah. Dasar istri neraka, sini kamu. Apa sini? Abah lepasin Afifah, Abah. Lepasin Afifah. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sini? Istri durhaka sama anak durhaka selingkuh.
Lo nyakitin kakak gue. Baru aja lo nikahin dia. Lo selingkuhin lagi. Apaan sih? Lu siapa? Lu gak usah ikut campur ya. Dia tuh kakak gue. Dan gue gak rela lihat kakak gue disakitin. Bodo amat. Rehan, udah. Udah Rehan, stop. Berhenti. Lagi asik-asiknya malah berhenti. Nggak seruan. Abah, kok bisa sih punya pikiran seperti itu? Umi gimana? Astagfirullah. Orang mereka berantem sendiri, nggak ada yang nyuruh. Buk. Emang begitu gayanya. Gaya anak durhaka. Preman, jadi kayak begitu. Ini semua salah Umi. Umi ngedidiknya nggak bener. Udahlah, pusing kalau ngurusin Umi. Lebih baik Abah ngurusin dulu nih. Abah mau hukum Afifah, istri yang selingkuh. Nggak tahu kenapa. Selingkuh, gampang banget selingkuh. Astagfirullahaladzim. Nah. Abah mau. Sini kamu sini. Abah, itu Afifah mau dibawa mana lagi, Abah? Rehan, kamu sekarang ini udah berbeda. Kamu udah jadi suami, udah punya tanggung jawab. Kamu harus jadi contoh buat istri kamu. Sebaiknya kamu didik istri kamu supaya jadi istri yang soleh. Karena nanti kamu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Umi, Rehan menikah karena permintaan Umi. Bukan karena Rehan mencintai perempuan itu. Umi mengerti kan? Iya, tapi cobalah untuk mencintai dia. Demi Umi, Rehan coba. Rehan. Abah tolong Abah, jangan kurung aku di sini, Abah. Abah. Biarin, biar tahu rasa kamu, biar kapok sekalian. Nih lihat. Abah, apa itu? Abah. Abah tahu kamu takut sama kecoa, makanya kamu Abah kurung di sini. Nih. Jangan Abah, nggak mau. Makan. Abah, jangan Abah. Makan biar kamu kapok sekalian. Jangan, Abah aku nggak mau. Aku takut Abah. Makan ini makan. Abah, aku nggak mau. Nih, Dia pingsan. Sama kecoa pingsan. Cemen. Aku kesini mau minta maaf sama kamu. Maaf kalau aku nyakitin hati kamu. Alhamdulillah kalau kamu udah sadar sama kesalahan kamu. Ya, namanya seorang adik pengen ngeliat kakaknya selalu bahagia. Aku itu nggak minta macem-macem sama AA. Aku cuma minta AA terima aku apa adanya dan perlakukan aku sebagai seorang istri. AA kenapa sih? AA jijik sama aku. Kalau dari cara memandangnya, kayaknya si Tika beneran mulai jatuh cinta sama si Rehan. Wah, gawat nih. Maaf. Aku cuma butuh waktu. Aku harap kamu ngerti. Gue tinggal dulu ya. AA mau kemana? Aku harus ke kafe lagi. Assalamualaikum. Mau kemana kamu? Jangan bilang kamu beneran suka sama dia ya? Awas aja ya. Kamu tuh cemburu ya? Tenang aja, aku itu kan cuma cinta sama kamu. Yaudah yuk. Ngapain mereka? Kemana kamu? Jangan bilang kamu beneran suka sama dia ya?
Awas aja ya. Kamu tuh cemburu ya? Tenang aja, aku itu kan cuma cinta sama kamu. Yaudah yuk. Wah, kayaknya ada yang aneh deh. Mereka bilang mereka kakak adik, tapi kok kayak orang pacaran ya? Gue sama Rehan sih kakak adik, cuman gak pernah tuh mesra-mesra kayak gitu. Curigakan. Tika. Abah? Abah kangen. Ih, Abah genit deh. Kemarin aja nggak mau tanggung jawab atas kehamilan aku. Kalau udah nikah sama Abah kan, semua kebutuhan kamu Abah yang tanggung. Tenang aja. Kita ngobrol yuk. Kenapa, Bah? Apa-apa. Kok berdiri? Ya Allah, kenapa hidupku harus seperti ini ya Allah? Kenapa aku harus menikah dengan laki-laki bejat seperti Abah? Kenapa aku tidak bisa bersatu dengan Mas Rehan? Afifah? Umi, Afifah, Umi tahu kalau kamu bersedih karena memang sulit untuk hidup berumah tangga sama Abah. Tapi kamu harus sabar dan tegar. Insya Allah kalau kita bersabar dan mendoakan Abah agar suatu saat kelak bisa berubah seperti suami yang kita idam-idamkan. Kamu harus percaya pada kekuatan doa. Afifah, udah jangan bersedih. Kamu harus kuat ya. Kamu harus kuat. Tika? Aduh, ini nenek-nenek pasti ngelihat aku baru keluar dari kamar Abah. Kamu habis ngapain keluar dari kamar Abah? Abah itu kan sudah mertua kamu. Tuh kan bener ngelihat. Sebenarnya aku yang harusnya minta maaf, Umi. Sebenarnya ini bukan salah Katika. Jadi saya yang memaksa Katika untuk cari tahu sama Abah apakah ada pekerjaan untuk saya, Umi. Karena kalau saya tinggal di sini tanpa ada kerjaan, saya merasa menjadi beban, Umi. Iya, Umi. Aku mohon, Umi jangan ada curiga sama aku. Aku itu nggak ada maksud apa-apa, Mi, sama Abah. Tapi kalau emang Umi takut aku berbuat macam-macam di rumah ini, lebih baik aku ajakin Arehan untuk ngontrak rumah aja di luar sini. Aku nggak mau dianggap jadi perusak rumah tangga orang. Maafin Umi ya. Umi salah, sudah curiga sama kalian. Nah, Umi pergi dulu ya. ayo Umi. Sebelumnya ini cewek minta Abah dan AA tanggung jawab. Terus sekarang dia masuk ke kamar Abah lagi. Tadi mesra-mesraan sama adiknya sendiri. Wah, nih cewek benar-benar gak beres. Gue harus cari tahu tentang dia. Kamu tuh udah gila ya? Pakai main gila sama Abah segala. Kamu tahu ya,
Tadi tuh aku belain kamu depan Umi. Tapi Umi nggak curiga. Dan aku sebagai cowok kamu nggak rela kalau seandainya kamu deket sama cowok lain di rumah ini. Kamu itu jangan marah-marah dulu. Aku tadi ngerayu Abah buat ngedapetin ini. Nih, simpanan perhiasan istrinya buat aku. Ini kan demi anak kita. Pintar banget ya kamu ya. Oh, kurang ajar kalian ya. Jadi selama ini kalian berdua bohongin keluarga gue. Dan lo juga Tika, lo bohongin kakak gue sampai-sampai lo minta nikah sama kakak gue. Padahal itu bukan anak dia. Dasar kurang ajar. Awas aja kalian, gue bakal beberin ke semuanya kalau kalian pembohong. Asma, Minggir! Asma, dengerin dulu Asma. Asma tunggu. Asma, kamu harus dengerin dulu penjelasan kita berdua. Iya Asma, kamu dengerin kita dulu ya. Nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Gue udah denger sendiri. Mana lagi Umi sama Abah? Umi! Asma, jangan Asma. Gue harus kasih tahu AA biar AA langsung ceraiin perempuan itu. Awas lo ya, kalian berdua bakalan gue laporin ke polisi. Gawat nih. Asma, tunggu! Asma! Asma! Semua bisa dibicarain baik-baik! Asma! Angkat dong! Angkat! Tik, kalau seandainya Asma lapor ke polisi, semua rencana kita bakalan hancur. Dan kita bisa masuk penjara. Neng Asma! Neng! Neng Asma! Neng! Ya Allah, Neng! Neng Asma! Neng tolong! Tolong! Neng, bangun, Neng! Neng! Dion, kita harus pastiin kalau si Asma itu nggak selamat, jadi dia nggak bakalan buka mulut. Asma! Tolong! Tolong! Neng, bangun, Neng! Neng Tika, tolong, Neng Asma! Tolong, ayo bawa. Kita harus bawa ke rumah sakit. Iya, ayo. Astagfirullahaladzim, Neng. Mbak. Ya Allah. Cepet bawa. Ya Allah. Neng. Ini saat yang tepat buat kita nyingkirin si Asma. Buruan, sebelum keluarga datang. Iya, biar aku beresin nih. Cepetan. Asma! Asma ya Allah. Iya Umi, Asma ini jadi korban tabrak lari. Untung aja tadi ada aku sama Dion yang lihat, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Iya Umi. Ini karma ini. Suka ngelawan melulu sesama Abah. Kayak sekarang juga. Abah lagi meeting nih. Abah korbanin buat dia. Gini lagi. Asma, Umi ada di sini, Nak. Kamu bisa dengar Umi kan? Alhamdulillah, Asma kamu sadar. Alhamdulillah. Asma udah sadar, dia pasti bakal bongkar rahasia aku sama Dion. Ini gawat, aku harus segera kabur. Kenapa gue nggak bisa ngomong? Asma, kamu mau ngomong apa, Nat? Apa gue lumpuh? Kenapa gue nggak bisa gerakin badan gue juga? Ya Allah. Kenapa Asma nggak bisa ngomong? Tapi mulutnya bergerak. Dok, anak saya kenapa, Dok? Kenapa dia nggak bisa ngomong? Tolong, Dok, ada apa dengan anak saya, Dok? Ibu yang tenang, jangan panik.
Saya minta semuanya juga untuk tenang. Saya akan periksa anak ibu. Tapi saya minta semuanya untuk keluar dulu dalam ruangan ini. Biar saya bisa memeriksa lebih selamat. Oh, iya. Ya, silakan, Dok. Silakan. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Putri ibu mengalami kelumpuhan sementara dan kerusakan pada pita suaranya. Makanya saat ini dia belum bisa bicara. Itu karena karma tuh, Dok. Karena karma. Dia kan kebanyakan ngelawan sama saya, itu banyak ngomong, jadi sekarang nggak bisa ngomong. Karena karma jadi begitu. Abah, kenapa sih Abah bisa ngomong seperti itu? Asma itu kan anak kita, Bah. Seharusnya kita mendoakan yang baik-baik saja untuk dia. Ya, Abah sih bukan nyumpahin, bukan. Tapi kenyataannya kan memang begitu. Apalagi namanya kalau bukan karena karma. Ya kan? Mudah-mudahan saja keadaannya sementara. Asalkan dia memiliki motivasi yang kuat untuk sembuh. Insya Allah keadaannya akan berangsur pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah. Ya, insya Allah, Dok. Saya permisi. Iya. Aku nggak akan biarin Asma sembuh karena dia bisa bongkar rahasia aku. Asma, kamu yang sabar ya, Nak. Kamu gak boleh putus asa. Umi yakin kamu pasti akan sembuh. Asma, kamu menderita gangguan di pita suara dan kelumpuhan sementara. Tapi gak usah khawatir, karena dokter bilang ada kemungkinan besar kamu akan sembuh. Ini semua gara-gara lo. Lihat aja, gue gak akan nyerah. Gue pasti sembuh dan ngebongkar kejahatan lo. Jangan berpikir buat ngebales gue. Sebelum lo balas dendam, gue udah lebih dulu nyingkirin lo. Umi dan Abah kan emang banyak pekerjaan. Gimana kalau selama Asma dirawat di rumah sakit, biar Tika aja yang jagain? Benar, Umi. Hitung-hitung sekalian kita membalas jasa Umi dan Abah yang udah baik banget sama kita. Aku juga mau kok jagain Asma di sini, bantu-bantu Tika. Umi, jangan tinggalin aku sama mereka. Mereka penjahat, Umi. Aku bisa mati kalau ditinggal sama mereka. Ya, kamu memang baik hati, Tika. Abah sama Umi beruntung Tika dari sini. Ya. Terima kasih Tika, Dion. Tapi Umi mau tinggal di sini aja, jagain Asma. Karena pada saat ini Asma sangat membutuhkan Umi. Dan buat Umi, Asma lah yang paling utama sekarang. Waalaikumsalam, Tante. Teh Asma belum bisa ngomong. Iya, tapi udah banyak kemajuan kok. Kalian gak usah khawatir. Asma pasti sembuh. Amin. Amin. Bo, nanti pijitin Asma ya. Terus kakinya digerak-gerakin supaya ototnya tuh gak kaku. Biar dia cepat pulih. Baik, Umi. Umi, biar kami aja yang ngerawat Asma. Kalau Mbok Darsi kan udah sibuk dengan urusan rumah. Kalau aku kan nggak sibuk ngapa-ngapain. Terima kasih Tika, Dion.
Kalian udah begitu baik nolongin Asma di rumah sakit. Sekarang mau bantuin Asma lagi. Gak apa-apa Umi, ini kan gak seberapa kalau dibandingkan dengan kebaikan keluarga Umi. Perempuan ini benar-benar ular. Baik di depan semua orang, tapi diam-diam menggigit. Lebih baik sekarang Asma biar Tika yang urus ya Umi. Umi istirahat aja. Permisi. Gue harus bisa mengeruk semua harta di rumah ini sebelum Asma sembuh, biar dia nggak bisa bongkar rahasia gue. Jadi selama ini lo yang nyolong di rumah gue ya? Lo mau kemana? Ini Umi. Rehan barusan mergokin Dion lagi nyolong perhiasannya Umi. Jadi selama ini yang nyolong di rumah ini bukan Asma Umi, tapi Dion. Kita perlu bawa dia ke kantor polisi. Jadi Dion yang udah fitnah gue. Dasar bodoh. Kenapa bisa ketahuan sih? Bisa kacau semua rencana kita. Iya, biar dia kapok di penjara. Rehan aku mohon. Tolong jangan bawa Dion ke kantor polisi. Soalnya Dion itu adik aku satu-satunya, keluarga aku satu-satunya saat ini. Aku mohon tolong jangan dibawa ke kantor polisi ya. Tika, tapi ini masalah serius. Kita harus selesaiin ini di kantor polisi. Kalau Dion di penjara, dia pasti ngoceh. Buka mulut kalau aku juga terlibat. Enggak, itu nggak boleh terjadi. Mbak, aku mohon, Mbak. Tolong Dion jangan di penjara, jangan dilaporin ke polisi. Karena kalau Dion di penjara, lebih baik aku juga ikut di penjara. Ya, Rehan, ini kan si Tika ini lagi hamil, ya kan? Nah kalau misalnya dibawa ke kantor polisi adeknya, ntar dia stres. Pengaruh loh terhadap itu janinnya. Kasihan itu sama dia. Gimana kamu kan suaminya? Ya Rehan, sebaiknya Dion nggak usah dibawa ke kantor polisi. Kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Terserah Umi sama Abah. Tapi yang jelas, Rehan nggak mau tinggal satu atap sama pencuri. Pak Badun, bawa dia keluar dari rumah ini. Ya, ayo. Kamu pergi dari sini. Assalamualaikum, Asma. Ini udah waktunya maghrib. Kita sholat berjamaah ya. Ini Hana ikut sholat di sini juga ya? Iya sayang. Hana bawain sejadah. Makasih. Bismillah. Allahu Akbar.
Ya Allah, tiada kesembuhan kecuali hanya milik-Mu ya Allah. Karenanya hamba mohon, angkatlah segala penyakit dalam tubuh Asma. Sembuhkanlah dia. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, sembuhkanlah hamba. Karena hamba harus melindungi keluarga ini dari Tika. Selama ini hamba selalu menyusahkan. Sekarang hamba ingin melindungi mereka, ya Allah. Jiwaku, kau matahariku. Alhamdulillah Umi, Teh Asma bisa bergerak. Alhamdulillah sayang. Ya Allah, ini keajaiban dari Allah sayang. Berarti kamu mendapat kesembuhan. Ya Allah. Ya Allah. Asma. Ya Allah Asma. Umi harus kasih tahu yang lain. Oh, Asma udah mulai sembuh. Ya Allah. Teh Asma udah mulai sembuh. Asma, kamu udah bisa ngomong? Coba kamu ngomong. Pengen denger. Iya. Itu bukan anak. Tika pacarnya Dion. Bener. Ya. Dion itu pacar kamu, bukan adik kamu. Dion itu adik aku. Aku nggak tahu kenapa Asma ngomong kayak gitu. Bohong. Astagfirullahaladzim. Jawab aku jujur. Siapa ayah dari bayi itu? Jawab! Aku udah jawab jujur, tapi ayah nggak percaya. Siapa? Jangan begitu sama istri kamu. Dia kan lagi hamil. Jangan kasar. Lagian kan Asma itu kan baru sembuh. Pikirannya masih butek. Jadi masih nyaur. Asma. Ngomong masih kebelet kayak begitu. Udah mau menghasut. Ada-ada aja kamu. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, supaya kamu tuh percaya sama aku. Kenapa jadi bisa begini sih? Aku mau kita pisah ranjang. Sampai bayi itu lahir, aku mau bayi itu dites DNA biar jelas siapa bapaknya.